Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Husnaini. Saya adalah salah satu peserta kebimbaan dari unit Legenda Wisata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari program kebimbaan video keempat. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara visi, misi, dan tujuan Bimba AIUEO. Hubungan antara ketiganya yaitu sangat berkaitan. Kenapa? Karena dari visi Bimba itu sendiri adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, yang mana artinya yaitu membangun generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan dan selalu memperbaiki diri dengan tidak bergantung pada orang lain dan hanya mengandalkan dirinya sendiri dan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, lalu misi dari Bimba itu sendiri yaitu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Jadi misinya itu adalah langkah-langkah yang harus dicapai agar si visi ini terlaksana. Yang tadi kan di dalam visi itu kan berisikan tentang membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat, yang generasi tersebut mencintai akan ilmu pengetahuan dan hanya mengandalkan diri sendiri serta Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, lalu dari visi itu maka dibikinlah sebuah misi Bimba AIUEO. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kata Bimba gitu. Apa sih kata Bimba itu? Nah, itu harus disosialisasikan. Kata Bimba itu yaitu untuk mencapai kebahagiaan, salah satu kunci utamanya adalah dengan belajar gitu kan. Untuk menjadi pembelajar maka harus ditumbuhkan minat belajar sejak usia dini. Lalu yang kedua yaitu mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Lalu visi yang ketiga yaitu membimbakan, di mana membimbakan adalah proses membimbing agar anak tumbuh karakter minat belajar. Terus tujuan dari membimbakan itu yaitu prosesnya gitu, proses ya, dilihat itu prosesnya bukan hasilnya. Proses untuk menanamkan karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah, terus dari tujuan Bimba itu sendiri yaitu memiliki dua tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu seluruh keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak sukses. Dan tujuan khususnya yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Nah, dari ketiganya itu sangat berkaitan. Dari visi, misi, dan tujuan itu saling berkaitan, saling menopang. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa yang melatar belakangi lahirnya Bimba AIUEO. Yang melatar belakangi lahirnya Bimba AIUEO itu dikarenakan pertama itu karena mitos belajar. Kenapa? Karena kan belajar itu kan seolah-olah beban ya. Banyak anak yang usia pelajar itu yang tidak suka belajar karena mendengar kata belajar itu anggapan mereka adalah sebuah beban gitu. Jadi mereka nggak senang untuk belajar. Itu yang pertama, yaitu karena mitos belajar. Maka lahirlah Bimba AIUEO gitu, yang awal mulanya melatar belakangnya karena itu mitos belajar yang dibahasakan yang ditangkap oleh anak adalah beban. Karena banyak anak usia pelajar yang tidak suka belajar gitu kan, karena seolah-olah dipaksakan. Sedangkan ketika lahir Bimba AIUEO itu anak ketika mendengar kata belajar, anak akan jadi senang karena di dalam Bimba itu terdapat metode wajib yang harus
yang harus dipraktekkan gitu, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Menyenangkan, prosesnya itu menyenangkan, bukan tekanan yang diberikan kepada anak sehingga anak merasa belajar itu adalah beban. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan keistimewaan Bimba yang Anda pahami. Keistimewaan Bimba yang dapat saya pahami, yang sudah saya pahami, yaitu di Bimba memiliki sistem metode yang sangat jelas urutannya, lalu tidak menekan pada hasil tapi melalui proses, dan ketika prosesnya itu berjalan dengan cara yang menyenangkan gitu, sehingga ditangkap oleh anak pun, atau sehingga anak pun tidak merasa terbebani secara psikologis ketika sedang belajar, karena yang diutamakan yaitu menumbuhkan minat belajarnya dulu. Ketika anak sudah minat dalam belajarnya, maka anak akan merasa nyaman dan terus ingin mengulangi proses belajar itu sendiri. Itu keistimewaan Bimba yang saya pahami ya gitu, karena di Bimba memiliki metode yang pasti dan menyenangkan, fun learning. Terus pertanyaan yang keempat, sudahkah Anda menerapkan visi, misi, dan tujuan Bimba A, I, U, E, O dalam kehidupan sehari-hari? Lalu berikan contoh konkretnya. Saya sudah menerapkan visi, misi, dan tujuan Bimba A, I, U, E, O dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hal kecil ketika saya sedang membimbakan anak murid gitu. Di sini saya harus menyertakan visi, misi, dan tujuan di Bimba A, I, U, E, O itu dengan menerapkan metode Bimba, yaitu kita harus dengan fun learning, small step system, lalu baru individual system gitu, sehingga anak tidak merasa terbebani ketika sedang dibimbakan. Lalu pertanyaan yang kelima, sudahkah Anda merasakan manfaat Bimba? Berikan contoh konkretnya. Jawabannya sudah, saya sudah merasakan manfaat Bimba bagi diri saya maupun lingkungan, di lingkungan keluarga. Manfaat yang saya rasakan yaitu pertama, saya jadi memiliki pandangan terhadap dunia belajar anak-anak, bahwa bukan terfokus pada hasil tapi terfokus pada proses. Yang paling utama, yang pertama yang harus saya ajarkan atau saya praktekkan yaitu caranya menumbuhkan minat belajar pada anak melalui fun learning. Lalu manfaat bagi diri saya sendiri ketika yang saya rasakan, manfaat Bimba itu saya merasa bahagia karena tujuan hidup kita di Bimba itu kan adalah bahagia sejati gitu. Dan yang manfaat yang saya rasakan adalah bahagia ketika saya bahagia melihat murid yang dibimbakan bisa, itu juga saya bahagia gitu. Begitupun saya bahagia dalam hal apapun. Terus saya tidak berlarut-larut dalam sebuah masalah gitu. Manfaat Bimba, di Bimba itu, karena di Bimba itu kan diajarkan kalau tujuan hidup kita itu kan sudah bahagia sejati, maka masalah yang ada ya jangan dilarut, kita fokus terhadap solusi bukan terhadap permasalahannya. Itu sih manfaat yang saya rasakan di Bimba. Selain proses dan metode belajar yang saya ambil gitu contohnya. Kurang baik, terima kasih. Cukup sekian video jawaban saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.